cuma mau bertanya sama dikasih solusinya ya. Waktu itu saya tahun 2019 itu pulang dari Hong Kong, dipulangkan lah gitu. Terus? Tapi ID-nya itu nggak dikasih cuman di paspor tuh kayak nggak ada backlistnya kayak gitu loh mas. Apa masih bisa? ID paspor sampean tidak dikembalikan ke sampean? Iya, ID itu, ID KTP itu, iya. Iya KTP. Terus saya tanya, salahnya sampean apa di penjara? Waktu itu kita kan ada 2 pembantu nih, ada 2 pembantu, kita kayak dituduh kayak mencuri kayak gitu loh, sampai kita di penjara itu 2 bulan kayak gitu. Dan di situ kita disuruh mengakui karena kayak katanya ada barang bukti ada apa kayak gitu katanya sih. Yang kita lap-lap itu ada sidik jarinya kayak gitu. Jadi di situ. Jadi kita kayak ya disuruh mengaku kayak gitu. Walaupun kita nggak ngaku tapi udah ada sidik jari di situ gitu mas. Jadi kita selama 2 bulan di penjara. Ya berarti terbukti gitu. Sampai ya, terbukti. Lah. Tapi jangan mungkin mbak. Jangan mungkin. Sampean udah di penjara itu sudah terbukti mencuri. Tapi mungkin sampean dijebak ngomongnya ngono nang saya. Ya mungkin lah. Ya jadi kita harus bilangnya kayak ya udahlah kita mengakui kayak gitu. Loh, bukan, sampean mengakui itu berarti sampean melakukan pelanggaran, Mbak. Kalau sampean enggak Mas, karena yang kita lap-lap itu tuh udah masuk sidik jari kita gitu loh, Mas. Udah masuk sidik jari. Jadi walaupun sidik jari sudah ada dan semuanya, ya kan. Tapi kalau sampean tidak mengakui kan ya masih terus sidangnya. Iya, benar. Tapi kita mengakui karena terus kita diberhentikan sidangnya. Ya udah, tapi kita termasuk di penjara gitu 2 bulan. Iya, berarti sampean sudah ada rekod kriminal mencuri. Pertanyaan saya, sebentar. Iya. Sampean mencuri beneran apa enggak? Enggak sama sekali, Mas. Terus kenapa kok majikan sampean tega melakukan seperti itu? Ada motif apa kira-kira? Mungkin motifnya dia pengen ngulangin, tapi karena mungkin waktu itu masih sistemnya kayak dia mungkin mengembalikan kita karena masalah mungkin kalau dia mengembalikan itu pasti kan ada uang, mungkin ada uangnya kayak gitu, uang tiket atau apa kayak gitu. Mungkin dia di situ pinginnya tuh saya yang keluar gitu mas, mungkin karena di situ kan dia lebih kayak bertahan dengan mbak yang satunya di situ. Berarti sampean tok yang mbak satunya enggak? Mbak satunya kurang paham juga. Duh, enggak maksudnya sebentar. Tolong diresapi pertanyaan saya. Yang di penjara sampean tok. Iya. Halo? Gimana mas? Iya gimana mas? Berarti yang di penjara atau diperkarakan sampean saja? Iya, saya saja. Intinya kayak dijebak pikirannya sampean. Iya benar. Terus sebelumnya sampean sudah pernah finish enggak? Sebelumnya udah pernah finish. Wah, kalau sampean sudah terbukti KTP-nya diambil, itu memang catatan sih, Mbak. Iya. Jadi kalau sampean tanya ke saya, aku nggak berani meroses. Aku pun berani meroses pun agent sama PT kalau tak kasih sampean pernah di penjara, kita tinggal agent atau PT-nya berani apa enggak gitu. Ya seberapa kuat juga sampean punya kemampuan sehingga bisa meyakinkan majikan-majikan itu dengan video. Sebenarnya aku pengen nyoba sih ini. Iya mas, makanya kayak solusinya itu gimana? Maaf nih mas, saya bertanya sekali lagi. Itu gimana menurut mas kalau ID itu diambil tapi di paspor itu saat kita pun tidak ada cap merah sama sekali? Iya tidak. Intinya gini loh mbak, sampean sudah di penjara itu udah catatan kriminal. Iya. Oke, itu sudah catatan kriminal. Sampean tadi ngomong sama aku dipulangkan, tidak ngomong penjaranya. Ya aku jawabnya pasti masih bisa. Lah sekarang kemudian sampean WA lagi penjara lah ini. Dan ini terbukti sidang, maka imigrasi pun akan mengeluarkan visa sampean kalau sampean mau berangkat itu juga agak berat. Dan ini sudah 4 tahun atau 5 tahun, tapi
rekod itu nggak bisa hilang, Mbak. Kalau sampean mau kerja ya Singapura. Iya, yang saya satukan kan gini Mas, maaf nih ya. Seandainya kita kerja di tempat luar nih, yang lain negeri. Suatu saat majikan kita mengajak kita liburan ke Hong Kong kayak gitu, itu apakah juga masuk rekod, Mas? Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, sampean masuknya kan turis. Oh, walaupun sampean ada rekodnya kan sampean turis. Kalau sampean dipulangin kan majikan sampean bingung yang akan berjuang. Loh, ini pembantuku, gitu aja. Nggak usah khawatir dengan kalau berangkat jadi turis. Tapi kalau sampean apply, dengerin saya ngomong dulu, jangan dipotong. Tolong jangan suka dipotong. Kalau sampean kan nanya nih, saya mau jawab nih. Jadi saya mau jawab, jadi sampean jangan potong. Kalau sampean potong, sampean nggak dapat penjelasan secara utuh. Bisa dipahami nggak? Ini juga aku nggak ngerti salahnya sampean apa enggak. Dengan cara sampean ngomong aja, nah sampean nggak mau kalau dipersalahkan gitu loh, ngerti nggak? Dari cara sampean ngomong. Jadi gini Mbak, kalau sampean ke Singapura dan kemudian diajak ke Hong Kong, ya kan? Selama sampean tidak apply visa jadi bekerja di Hong Kong, sampean berangkat jadi turis, itu tidak, menurut saya ya tidak ada masalah. Kalau ataupun ada masalah sampean terus dipulangkan, otomatis majikan sampean akan bingung dan berusaha. Ini nggak akan kerja, dia jalan-jalan loh yang di sini vacation, ya nggak ada masalah. Karena sekali lagi visa itu hak prerogatifnya imigrasi. Nah, imigrasi melihat rekod sampean. Yes. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, kalau sampean sudah bermasalah di Hong Kong, masih kesempatannya ada di Taiwan atau Singapura atau Jepang atau Korea atau Australia, masih banyak, tinggal sampean aja. Iya, Mas. Gitu. Makanya sekali lagi banyak teman-teman yang memang sering dituduh mencuri. Kalau dia memang tidak mencuri, ya berjuanglah untuk tidak mencuri. Jangan udahlah kamu ngaku aja daripada tidak bisa, itu rekod di belakang sampean akan berat. Buktikan sampai benar-benar saya memang mencuri gitu. Lah kalau masalah ngelap-ngelap dan semuanya kan sampean bisa buktikan. Kita tiap hari bersih-bersih kok. Nah, sekarang persoalannya, ada nggak CCTV dan kamera yang menunjukkan uang itu terambil dari saya? Harusnya sampean kayak gitu. Tapi kalau ngelihat sampean di awal tadi agak sedikit ngeyel, saya jadi berpikir kan, bener nggak? Saya boleh kan berpikir seperti itu, saya nggak kenal sampean kok. Saya cuma mengenali suara sampean dan mencoba membaca psikologi sampean ketika berbicara dengan saya, kan boleh kan? Saya seperti itu kan boleh gitu loh Mbak. Pikiran saya kan, saya nggak harus percaya 100% dengan sampean, bener nggak saya ngomong? Iya. Halo? Iya. Ya, kalau solusinya sampean masih di bahasa Kantonis bisa ya ke Makau. Kalau sampean bisanya bahasa Inggris, ya sampean bisa ke Singapura. Bisa lagi juga ke Australia. Jadi anggap aja lah, lupakan Hong Kong gitu. Tapi kalau semisal sampean diem-diem dan tidak jujur, kemudian PT ada yang memproses, ya sudah. Tapi takutnya ketika proses itu gagal, kayak kemarin sih saya memproses anak jualan gamis, tapi belum di penjara, tapi masih masuk ke kantor polisi, itu masih bisa diterima Mbak. Visanya masih turun, orangnya kerja, orang Ponorogo, nggak saya sebutin sih namanya, sudah tua, sambat jualan cilok di Indonesia nggak laku, lakunya 50.000, kalau hujan cuma dapat 10.000. Pengen balik ke Hong Kong, dia jualan gamis di Victoria Park, ketahuan, bawa ke kantor polisi Wan Chai, terus ditebus sama majikannya, dibawa, terus tetap kerja, habis itu finish, terus dia nggak balik sekitar 10 tahun, 2013 katanya, 10 tahun 2023 kemarin proses sama saya, bisa tembus. Nah, saya sebenarnya penasaran sih sama sampean, cuman nggak tahu nanti ada PT nggak yang berani atau agent yang berani untuk mengambil sebuah risiko ini gitu. Karena risikonya adalah ketika ada yang majikan mau, terus sampean punya catatan kriminal, kemudian diproses
dan ternyata fail, Iya. majikan itu kan kecewa. Nah di situ Mbak agak sedikit dilemanya. Gini loh Mas, saya sampai sekarang ini belum pernah memasuki karena saya masih ragu dengan diri saya sendiri gitu. Saya ragu punya satu karena pernah dengar juga kalau seandainya kita masuk ke mungkin negara Taiwan atau negara Singapura, yang saya takutkan sampai sekarang itu kalau seandainya kita menemui majikan yang sering pergi ke luar negeri gitu, takutnya pas ketiba kita diajak ke Hong Kong, itu yang saya takutkan. Nggak usah mikir yang terlalu jauh, oke? Iya Mas. Nggak usah mikir itu. Sekarang kalau sampean butuh, pingin kebutuhan dan memang yang bisa proses sampean ke Singapura, yang bisa proses sampean ke Taiwan, udah ikut aja. Buang jauh-jauh pikiran kalau ada yang mau ngajak ke Hong Kong. Iya Mas. Oke? Kalau ataupun mau diajak ke Hong Kong, ya udah berangkat aja, pura-pura sampean nggak ada masalah. Nggak semua majikan itu ngajak kita jalan-jalan, Mbak. Terlalu pede sampean. Hah? Terlalu pede, akhirnya menyulitkan sampean sendiri. Paham nggak? Pede boleh, tapi kalau terlalu pede dan membuat kita jadi insecure, ketakutan yang berlebihan, paranoid, ya kita nggak jadi apa-apa juga. Ya begitu aja, stuck. Overthinking, kepikirannya terlalu kenceng. Iya sih. Iya, wis. Udah. Singapura, Taiwan, Jepang, Korea, wis berangkat aja udah. Suatu ketika nanti kalau pulang cuti misalnya dari Singapura, coba masuk ke Hong Kong jadi turis. Iya. Jalan-jalan. Kalau nggak bisa ya udah dikeluarin lagi ke Makau loh. Atau Makau juga masih ada ya Mas? Ada banyak, cuman hati-hati. Kalau sampean lewat yang sosial online itu wis jelas potongan akan digeber habis 10.000. Potongan itu paling kalau ke Makau itu gimana? Paling gede 4.000 sama 5.000. Ya sampean berangkat jadi turis loh. Karena tidak ada kerjasama antara Makau dan Indonesia. Cuman kemarin ya, ini info terbaru. Menaker, Kementerian Tenaga Kerja, per tanggal hari ini konten saya bikin ya. Nanti kalau saya putar lagi 4 bulan 5 bulan lagi saya naikkan lagi kan. Pokoknya per tanggal ini, tanggal berapa ini? 2023 tanggal 6 ya. Per tanggal 6 2023 ini kemarin Kemenaker bawa orang-orang PT ke Makau. Mungkin akan mengunjungi agen-agen Makau juga. Mau bikin kerjasama lagi dengan Makau, aku nggak ngerti. Tapi sebelumnya tidak ada keterkaitan. Jadi kalau pingin kerja ya datang aja ke Makau supaya nggak ketipu. Alasannya udah main judi aja, main jalan-jalan ke Makau. Di dalam cari kerjaan 1-2 hari kelar, terus diurusi lamkat keluar sama jutking jangan ke Hong Kong karena sampai ada masalah, jukitnya ke Cina aja. Masuk ke Cina balik lagi, sudah beres. Sederhana banget. Tapi berhati-hati karena sekarang ketat. Setiap penerbangan dicek karena pengetatan terhadap tindak TPPO, tidak pidana perdagangan orang. Jadi diketatin nih, sampean beli tiket PP kalau berarti ya udah jalan-jalan ke Singapura atau jalan-jalan ke Kuala Lumpur, nanti dari Kuala Lumpur transit ke sananya kan bisa. Tiketnya nggak usah dikeluarin, ditunjukinnya PP Surabaya Malaysia Surabaya, atau Surabaya Malaysia Medan. Yang Malaysia Medan dibuang, udah sampai Malaysia beli tiket, atau dari rumah sudah beli tiket gitu. Yang jeda 2 atau 3 hari nanti supaya ada restan di Malaysianya, terus lanjut ke Makau atau Singapura Makau. Tekniknya sih begitu Mbak. Ya bagaimanapun kalau sudah susah dapat pekerjaan di Indonesia ya udah kita keluar. Saya sepakat dan seneng ketika teman-teman mau berjuang di luar, tapi yang saya nggak sepakat adalah uangnya itu tidak dipegang sendiri gitu loh. Iya sih Mas. Diberikan sama PT, diberikan sama calon, nah itu yang saya nggak sepakat. Karena
Saya sendiri dulu seperti itu, Mbak. Saya kepingin keluar negeri, cari sesuatu, cari perjalanan di luar negeri apa ya tak kantongin sendiri, duitku ya duit sendiri. Kalau ataupun habis ya tak habiskan sendiri. Bukan habis kita kasihkan ke orang. Kalau habis dikasihkan orang kan nyesek, Mbak. Sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, Mbak? Iya, sampun. Sudah jelas, sudah bisa mengatur langkah. Iya, bisa. Nah, tonton konten saya terus. Kalau sampean masih gak ya apa bingung, sampean tonton lagi konten saya ini. Nanti saya akan naikkan lagi. Jadi buat ngeleng-ngeleng apa sing diomongno besok sudah lali, lusa sudah lali. Intinya kalau sampean mau keluar negeri apapun dan bagaimanapun. Umur berapa sampean? Saya umur 38. Enggak, maksudmu apa? Pertanyaanmu maksudnya apa? Kalau lah ya Singapura kan. Tanya maksudnya panjang-panjang Jawa Timur. Nanti soalnya ya begitulah Mbak ceritanya. Aku nggak berani karena nggak mungkin ada. Sampean ya terima kasih atas kejujurannya. Tapi sekali lagi kalau orang itu sudah jujur mengakui jalan itu pasti akan ada dan banyak. Iya. Jangan hanya cuman berpikir di Hongkong saja. Masa depan masih cemerlang dan gemilang untuk sampean terlalu takut dengan hal-hal yang A, yang B, yang C, yang D. Enggak lah. Gak perlu itu. Jangan insecure. Kalau saya sih pikirannya ragu, takut ya. Nggak usah. Dari 2019 sampai sekarang belum. Maksudnya kayak poros lagi tuh kayak ganjil kayak gitu. Dah, saya bilang nggak usah ragu sekarang. Pokoknya selain Hongkong silahkan dilibas gas. Kalau sampean yakin ada rezeki di sana ya sudah. Wes, ada lagi yang mau sampean tanyakan? Kayaknya ini saya udah lega juga, udah denger sih Mas. Sebab kalau waktu dulu ini baru saya berani tanya nih, lihat-lihat di YouTube. Tonton terus pokoknya. Masih kayak, iya. Tanya-tanya ke teman-teman tuh kayak 50-50 Mas. Iya. Membenarkan seperti ini, membenarkan seperti ini. Jadi kalau saya belum dengar sendiri yang mungkin pernah saya tadi lihat deh masih tadi, jadi saya kayak berani, saya nyatet nomornya kayak gitu. Iyalah, saya tipikal orang yang tidak ingin membunuh harapan dan mematikan harapan-harapan teman-teman. Enggak. Saya akan berusaha menjadi orang yang selalu memberikan cara dan solusi bagaimana dan seperti apa. Tapi resikonya juga saya sampaikan gitu loh. Yang paling berat itu kan orang menyampaikan resiko. Bahkan caranya nggak disampaikan, resikonya udah disampaikan. Itu kan bukan paket komplit. Kalau paket komplit itu dia kasih tahu caranya dan dampak serta resikonya yang akan ditimbulkan dari keputusan itu. Nah itu paket komplit. Nah saya tipe yang seperti itu Mbak. Iya Mas. Yes, cukup? Iya Mas. Mau terus pensangan Mas? Ya, kalau nanti mau mampir-mampir ngobrol lebih panjang bulan depan, bulan ini sih saya pulang ke Indonesia. Iya Mas. Tonton konten saya terus, nanti juga pasti kalau udah di rumah juga kontennya akan keluar. Terima kasih saran-sarannya Mas ya. Semangat, sehat selalu buat sampean. Terus Mbak Nuwun. Selamat malam. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Oke teman-teman, ya begitulah. Jadi sekali lagi kalau kalian tidak mencuri, mau mereka menemukan bukti apapun, selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa uang itu terambil oleh tangan sampean, bersikeras lah. Jangan iya, maka kalian akan membunuh masa depan kalian sendiri. Ya sekali lagi, nasi telah menjadi bubur, tapi harapan itu tidak hanya cuma satu atau dua hal. Harapan itu masih bisa di 3 hal, 4 hal, 5 hal. Kalau nggak bisa A, B, nggak bisa B, C, nggak bisa C, D, nggak bisa D, E, nggak bisa E, F. Tetapi untuk bisa A, B, C, D, E, F, kalian harus punya pengetahuan. So, kejarlah pengetahuan itu. Jangan uang saja yang dikejar. Kalau kalian mengejar uang, capek. Uang dikejar-kejar, dia pasti akan lari terus. Tapi kalau kalian kejar pengetahuan, uang yang mendekat ke kalian. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.
Bye bye. Live ah.